Halo semua, makasih karena kalian udah join kelas aku. Perkenalkan, nama aku Jesslyn. Di kelas ini, aku akan mengajar gimana caranya membuat retro cake candle. Kayak gini contohnya. Untuk desain, boleh beda-beda ya. Pertama-tama, kita akan membuat cake base-nya dulu ya. Kita akan menggunakan loyang seperti ini, tanpa alas. Jadi, pas kita mau keluarin si lilinnya dari loyang, itu tuh akan sangat mudah sekali. Lalu kita membutuhkan plastik tebal. Aku pakainya plastik yang buat map gitu. Kalau misalnya plastiknya terlalu tipis, takutnya pas kita tuangin wax yang masih hangat, plastiknya bisa mencair. Nah, lalu kita membutuhkan alas silikon. Aku pakainya anti licin. Kalau misalnya kalian di rumah ada yang kayak gini nih, yang buat bikin roti atau kue, sebenarnya boleh dipakai juga. Tapi ada beberapa guru yang mereka tuh nyaranin jangan pakai ini karena bisa bocor. Tapi kalau misalnya aku pribadi, aku udah cobain dan ini tuh nggak bocor. Ayo kita mulai untuk membuat cake base-nya. Untuk resep, aku udah tulis di PDF ya, sama cara-caranya. Jadi kalian boleh baca dulu. Nah, untuk misalnya berat wax-nya, jujur itu tergantung banget sama kalian. Kayak tergantung tinggi kue yang kalian mau, terus tergantung kalian ngocoknya seberapa ngembang, dan faktor-faktor lainnya. Ini tips dari aku, kalian lelehin waxnya sampai benar-benar meleleh ya. Dan soy wax itu nggak boleh lebih dari 100 derajat, karena itu bisa merusak soy waxnya. Jadi kalian harus perhatiin suhunya. Setelah waxnya meleleh dengan sempurna, kalian tunggu suhu waxnya sampai turun. Terus setelah suhu waxnya turun, dia biasanya ada lapisan yang agak warnanya putih-putih gitu. Jadi waxnya udah nggak transparan lagi. Itu kalian kocok dengan mixer di kecepatan rendah. Nah, kalau misalnya kalian nungguin waxnya kelamaan, terus putih-putihnya udah mulai menggumpal, itu jangan kalian kocok. Kalian panasin lagi dengan kompor elektrik atau dengan heat gun. Sampai si putih-putihnya itu dia nggak gumpal-gumpal lagi, baru kalian kocok dengan mixer. Setelah kalian kocok mixernya dengan kecepatan rendah sampai warnanya berubah menjadi lebih putih, nah kalian boleh tambahin kecepatan mixernya menjadi kecepatan tinggi. Sampai warna waxnya benar-benar menjadi putih. Nah, kalian boleh tes waxnya, kayak kalian angkat dengan spatula, terus kalian tuang lagi, kalian gambar, itu tuh kayak ada jejak, terus jejaknya langsung menghilang. Itu tandanya wax kalian udah siap untuk dituang ke dalam cetakan. Kalau misalnya aku pribadi, untuk buat cake base, aku yang ngocok lebih lama lagi sampai dia agak sedikit lebih mengeras, tapi nggak keras-keras banget. Kalau misalnya adonan wax kalian terlalu encer, pas kalian tuangin tuh bisa resiko bocor. Untuk suhunya berapa, jujur aku nggak bisa bilang karena itu tergantung dengan cuaca masing-masing. Terus suhu ruangan kalian, humidity di ruangan kalian, jadi nggak ada suhu pasti ya.
Lalu pas kalian tuangin si adonan waxnya, tuangnya di satu titik aja dan jangan lama-lama. Karena adonan cake base ini lebih gampang mengering. Jadi langsung tuang satu titik sampai habis. Nah, untuk kalian yang mau cake-nya punya sumbu, kalian pas waxnya udah setengah mengeras, kalian boleh tusuk dengan tusukan bambu, itu untuk membuat lubang sumbunya. Setelah itu, kalian tunggu cake base-nya sampai benar-benar mengering dengan sempurna. Kalau misalnya belum mengering dengan sempurna, pas kalian keluarin dari cetakan, itu tuh bisa resiko pecah cake kalian. Untuk membuat cover icing sebenarnya sama aja dengan pembuatan cake base. Tapi bedanya pas di adonan akhir, kalian tuh bener-bener harus pas banget konsistensinya. Nggak boleh terlalu encer, nggak boleh terlalu keras. Kalau misalnya terlalu encer, dia tuh nggak akan menutupi semua cake base. Dan kalau misalnya terlalu keras, sama juga, dia juga nggak bisa menutupin dengan sempurna. Untuk mengetesnya, kalian ambil adonannya dengan spatula, terus kalian tuang lagi, terus kalian gambar gitu. Dia bisa ada jejak, tapi jejaknya itu langsung hilang. Jadi ingat ya, dia tetap ada jejak, tapi dia langsung hilang. Untuk resepnya udah ada di PDF ya. Setelah cover icingnya mengering, kalian bersihkan bagian bawah menggunakan tusuk lidi atau kalian bisa menggunakan cutter.
Untuk resep sudah ada di PDF ya. Waxku berwarna pink karena aku menggunakan sisa wax. Lelehkan wax sampai benar-benar meleleh ya. Ketika wax sudah tidak transparan, kocok menggunakan kecepatan rendah. Lalu ganti ke kecepatan tinggi. Kalau suhu waxnya naik, kalian turunkan lagi kecepatan rendah. Lalu ganti lagi kecepatan tinggi. Ketika warna wax sudah menjadi buram dan teksturnya seperti keju, kita tambahkan vaselin dan bubuk pewarna. Lalu kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi ya. Ketika volumenya sudah mengembang dan teksturnya seperti ini, berarti krim wax kalian sudah jadi. Tuang ke piping bag dan usahakan jangan sampai ada gelembung udara ya. Sebelum aku menghias kue ini, biasanya aku menggunakan bantuan ini. Jadi aku kayak bisa tahu jaraknya tuh mau berapa lebar. Jadi tuh kayak hasilnya tuh nggak kecil, gede gitu. Jadinya lebih rapi. Terus aku biasanya juga menggunakan bantuan stick. Jadi ini aku udah kasih tanda di sini sama di sini. Jadi nanti tingginya tuh semua pas gitu. Nah, aku juga pakai ujung si stick ini buat kasih tanda titik kecil. Jadi pas piping aku udah tahu nih aku mau pipe-nya tuh di titik mana aja.
Setelah memberi tanda, ayo kita mulai menghias kuenya.